Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut dengan hadirnya ke tempat yang mulia, ke tempat yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Musala Nurul Iman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatizah, para hujjah, orang-orang tua kami, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, ibu RT dan segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kirimkan Suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, tangga-tangga kita yang sudah mendahului kita. Semoga dengan sababiah Suratul Fatihah yang kita baca, para almarhum, almarhumin daripada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kembali kepada kita dan juga orang tua kita yang masih ada, semoga Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan yang sakit Allah angkat penyakitnya untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak cucu kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Ala hadziniyah wa kulli niyatin salehah wa ila hadratil habibina wa syafi'ina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita pelajari daripada kitab Al-Jawahir fi Hadisil Nadhir Bashir wa Nadhir, karangan Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Al-Fatihatu hadratul habibina wa syafi'ina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah khususan wa ali fazal kitab Syekh Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Syarhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Kita akan membahas satu hadis yang dimana hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum, rawahu Muslim. Mari sama-sama kita baca hadis ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum, rawahu Muslim. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sehingga beriman kamu semua, wala tu'minu, dan tidak bisa dikatakan kamu beriman, hatta tahabbu, sehingga kamu saling mencintai. Awala adullukum, maukah kamu aku berikan, ala syai'in, sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau kamu kerjakan semuanya ini, tahabbtum, maka kamu pasti akan saling menyayangi. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salama, tebarkanlah salam, kasih sayang, bainakum, di antara kamu semua. Rawahu, riwayatkan Muslim. Jadi hadis ini memberikan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat tidak akan masuk surga sehingga kita orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka kita harus saling mencintai. Kalau kita tidak saling mencintai, berarti kita belum termasuk orang yang beriman. Maka kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu, apabila kamu kerjakan pasti kamu akan saling mencintai, yaitu menyebarkanlah atau sebarkanlah salam kesejahteraan bainakum, di antara kamu semua. Di hari ini atau di minggu ini, kita ini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang Isra Mi'raj. Tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 8 Februari. Tanggal 8 Februari, hari Kamis. Itu tentang Isra Mi'raj. Dan nanti ada untuk Indonesia, yaitu apa? Pemilu di hari Rabu. Berarti kita ini ada di tengah-tengah. Di antara Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dan pemilunya untuk Indonesia.
Dalam satu hadis ini saya ingin menyampaikan daripada Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Imam Muslimnya, beliau menerangkan bahwasanya kalau kita ingin bahagia, kita ingin dibukakan rasa cinta, ada pintu dan kuncinya. Apa pintunya? Yaitu menyebarkan rasa kasih sayang. Kuncinya dan pintunya untuk memberikan rasa kasih sayang inilah, rasa cinta inilah harus dilandaskan dengan afsus salam, yaitu menyebarkan keselamatan. Ini juga fisik daripada Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena pertama kali yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menerima perintah sholat. Sholat itu diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita enggak salam assalamualaikum ke kanan, sholat kita enggak sah. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil untuk Isra Mi'rajnya itu kemarin kita peringati Isra Mi'raj, bahwasanya kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Di dalam sholat itu as-sholatu imadudi. Sholat itu adalah tiang agama. Perintah Allah berupa fisik, berupa gerakan, berupa bacaan yang kita lakukan 5 kali dalam sehari mengerjakan sholat. Tapi ingat, ketika kita sudah ngerjain sholat, kita harus afsus salam, yaitu dengan mengucapkan salam. Kalau misalkan kita bertemu seorang, kita ngucapin assalamualaikum, itu kan doa. Ini lafadznya kita ngucapin assalamualaikum. Ketika sholat di akhir, yaitu ngucapin assalamualaikum. Ini sama fisiknya dengan Isra Mi'raj, yaitu kita mengucapkan assalamun. Ya, ini adalah menebarkan kasih sayang. Jadi kalau kita bertemu afsus salam, ngucapin assalamualaikum, ketemu yang lain ngucapin assalamualaikum, ketemu A, B, C ngucapin assalamualaikum. Itu lafadznya yang kita ucapkan. Tapi ada sisi maknawiyahnya dalam assalamualaikum. Kita hanya bukan saja mengerjakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini saja. Tapi ketika kita sudah lepas daripada sholat, tetap kita juga harus afsus salam. Maka inilah yang nanti akan kita lakukan pada hari Rabu yang besok ini. Ya, afsus salam juga ada. Afsus salam juga ada. Apa itu? Pemilu. Gimana nebarinnya nih? Satu, harus ada kerukunan antar sesama. Kita lain coblosan, lain nyoblos. Tapi jangan lupa kerukunan kudu dijaga. Ini pertama nih. Ini kan hari tenang ya. Ini ada kaitannya dengan afsus salam hadis ini. Ini maknanya nih kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita akan menjelang pemilu. Di hari tenang ini, maka kita tenangkan pikiran kita. Kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan juga tuh WA kita. Ya, Facebook semua kita tenangin semua. Nah buktinya apa? Itu atribut kan RT udah nyuruh.
untuk dicopotin, dicabut-cabutin. Karena apa? Mau ada pemilu nih, hari tenang tuh. Ini ditenangin dulu, ini kita nih hari tenang. Nah, ketenangan ini kita masukin hadis, kita ngaji. Bagaimana kita itu menjelang pemilu. Nah, gini. Yang pertama kata Imam An-Nawawi di dalam sarahnya Imam Muslim, untuk memberikan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama, yang pertama adalah jaga kerukunan. Kita sama tangga kita lain beda partai. Nah, marah jangan. Kita sama laki kita beda coblosan, marah jangan. Kita sama anak kita lain beda coblosan. Hah? Betul, Ustaz. Iya, kira-kira kalau beda jangan marah. Inilah kerukunan. Semuanya saling menjaga kerukunan. Biarin yang lain beda. Kita emang pilihannya begini, dia begitu, ya biarin aja. Sama-sama punya pilihan. Tuh, dijaga kerukunannya, jangan sampai ribut. Laki sama bini beda coblosan, besok gua gak kasih duit lo. Nah, begitu urusannya. Urusan coblos beda, tapi ujung-ujungannya nafkah yang wajib diberhentiin. Ya jangan. Ya kalau dia alhamdulillah sama kan begitu. Kalau emang beda lah, kan orang susah kalau beda. Bener apa bener nih? Orang kalau beda itu susah. Nah, kita ini, dia itu, kita suruh ini, ya nggak bakal bisa juga. Semuanya kekeh, ya biarin. Kalau begitu mah jangan sampai laki sama bini ribut berantem. Anak beda coblos sama kita, besok gua ngasih duit, jangan. Sama aja semuanya. Jadi jaga kerukunan. Ini afsus salam. Dianjurkan nih afsus salam. Zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbedaan masalah dalam pemilihan itu sudah ada. Zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah dijamin sama Rasulullah masuk surga. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Beda pandangan pemilihannya. Bagaimana ini ceritanya? Pada satu saat dari kabilah Bani Tamim datang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bani Tamim sowan datang mengunjungi silaturahmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disambut sama Rasulullah, disuruh masuk. Tuh tamunya disuruh masuk dari Bani Tamim. Disuruh masuk sama Rasulullah, dikasih wejangan, suruh makan, suruh minum. Akhirnya Rasulullah nanya, ini kira-kira datang kemari ada keperluan apa? Maka salah satu daripada Bani Tamim ini ngadu sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengangkat atau memilih pemimpin untuk Bani Tamim ya Rasulullah. Rasulullah pada saat itu belum menjawab. Tapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq langsung berdiri padahal Rasulullah belum ngomong. Kata Abu Bakar Siddiq, udah pilih aja Al-Qaqqa bin Ma'bad. Ini orangnya bagus, pilih dia jadi presidennya suku Bani Tamim. Akhirnya ada yang diri lagi namanya Umar bin Khattab.
Kata Umar bin Khattab, Al-Aqra' bin Habis aja yang jadi pemimpin. Akhirnya apa? Pada ribut. Sahabat Rasul pada saat itu melihat Abu Bakar, lihat ada yang setuju. Wah, ini Kok bin Ma'ad jadi pemimpin. Ada yang setuju, tapi juga ada yang nggak setuju. Pilihannya Umar bin Khattab juga begitu. Al-Aqra' bin Habis ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama. Zamannya Rasul ini sudah ada 2 orang sahabat Rasul yang beda pilihan. Sama kita sekarang ini ada beda pilihan. Umar, Abu Bakar itu beda. Kan kita tahu sahabat Rasul ini Khulafaur Rasyidin pasti pilihannya bagus-bagus. Karena apa? Sahabat yang dipilih ini juga bagus-bagus. Akhirnya Umar sama Abu Bakar ribut. Udah ini aja sampai suaranya meninggi di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Hujurat. Jadi adanya perbedaan di antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq tentang pemilihan presidennya yang akan memimpin Bani Tamim, maka turunlah ini namanya surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulmu. Wattaqullah, dan takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya itu Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau misalkan kita ada pemilihan, ya sudah kita serahkan saja nanti di pemilu, ya. Yang satu jangan ribut di WA. Ini kuotanya paling gede, dia pasti menangkan begitu. Ini yang paling rendah kecil udah pasti kalah. Jangan kayak begitu. Karena apa? Ini diterangkan dalam Al-Hujurat, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul, jangan dahului. Artinya apa? Ya nanti ketentuannya kan begitu. Artinya apa? Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan yang satu bangga-banggain dulu yang tinggi-tinggi, akhirnya jelekin yang lainnya. Yang jelekinnya ini yang nggak boleh. Jangan dahuluin tuh takdirnya Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya kita disuruh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau misalkan kita memang ada udah tahu Ustaz dia mah ininya bagus, ya kalau emang udah fakta boleh silahkan kan begitu. Tapi jangan jelekin, itu yang tidak boleh, yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan aswatakum, suara-suara kamu, fauqa sautin nabi, setinggi daripada suaranya Rasul nabimu, wala tazharu, dan janganlah engkau keraskan lahu pada suara tadi, biqauli, dengan suara kazahri ba'dikum li ba'din, seperti suara kerasnya di antara kamu dengan yang lainnya. Antahbata amalukum, supaya tidak terhapus amal kamu semua, wa antum la tas'urun, dan kamu semua tidak menyadari hal itu. Jadi ketika itu jangan tinggikan suaranya. Ini zamannya Rasul, Bu. Jadi kalau Umar
bin Khattab sama Abu Bakar kan di depannya siapa? Rasul. Nah sekarang Rasul nggak ada, Rasulullah udah nggak ada. Nah zaman sekarang apa nih kalau kita meninggikan? Bisa banyak. Janganlah kita meninggikan suara kita di depan kiai, ulama-ulama, kan begitu. Janganlah kita meninggikan suara kita lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Itu bisa jadi juga, ya kan? Orang tua nyuruh anaknya lebih keras lagi, kan banter lagi, ngotot lagi, itu nggak boleh. Jadi meninggikan suara di depan orang tua, ya sepertinya di depannya Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau zaman pemilu yang meninggikan apa di mana tuh? Di WA, kan begitu, ya kan? Itu juga sama. Kalau di WA itu kan biasanya nggak ada suara ya kalau di WA. Tapi dengan kata-kata itu bisa, kalau kita audiovisualin itu bisa bersuara keras. Nah itu salah satunya juga. Jadi kalau di WA, bijaklah untuk memakai WA yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya kan? Jangan menyerap satu dengan yang lainnya di WA. Itu sama saja fauqa, meninggikan suara aswata, suara kamu. Cuman bedanya kalau di WA emang gak ada suara. Cuman kalau disuarain itu kenceng bu. Itu semua pada jerit itu WA. Kalau disuarain semua, waduh itu kalau disuarain. Cuman gak ada suara aja WA begitu. Itu sama aja. Artinya bagaimana? Ya kita jaga kerukunan. Ini pemilu sekarang, besoknya kita tenang. Yang pertama apa? Kita jaga diri kita, hati kita. Ini waktunya untuk nyari-nyari bu. Mana kira-kira di antara calonnya presiden kita yang terbaik, kan begitu. Kita cari, bisa dari rekodnya dia, fakta dengan kenyataannya, kerjanya dia. Kita bisa sekarang lagi sedang cari-cari dia, ya kan? Kita cari, ini dulu begini, oh bagus, silahkan dipilih. Ini dulu bagus begini, silahkan dipilih. Menurut kita baik, menurut kita benar, itu pilihan kita baik dan pilihan kita benar, silahkan coblos. Tapi jagalah daripada kerukunan. Jangan sampai kita nyoblos lain beda coblosan, berantem, ribut. Nah jangan. Ya, di hari tenang ini mari kita cari mana yang terbaik buat kita. Sepak terjangnya, dari intelektualnya, dari pengalamannya mungkin, silahkan mana yang terbaik dari kita ini untuk kita coblos, pilih ya, gitu ya. Jadi jaga yang pertama adalah kerukunan. Jadi afsus salam, menebarkan kasih sayang di antara pemilu nanti adalah jagalah kerukunan antar umat beragama, antar agama Islam. Kita semua jaga kerukunan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, pintu kuncinya rasa cinta kasih sayang ini muncul adalah apabila kita saling menghargai pendapat. Tuh, afsus salam ini mengutarakan salam bukan hanya assalamualaikum aja, tapi maknanya juga adalah menghargai pendapat orang lain. Orang lain pendapatnya begini, orang lain pendapatnya begitu. Silakan. Ini akan muncul rasa sayang kita, cinta kita sama orang lain. Kalau kita saling menghargai, muncul nggak rasa sayang kita? Muncul. Tapi kalau kita nggak hargain, yang ada benci, marah, ya kan? Udah nggak bisa tidur, kan begitu. Beda aja pendapat, buat dia pusing. Ya jangan. Menghargai pendapat orang lain, inilah yang terbaik untuk menyebarkan kasih sayang, untuk memunculkan kasih sayang. Siapapun orangnya yang mau menyebarkan afsus salam, maka salinglah menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain begini, udah nggak usah
nggak usah ditimpalin, ya biarin aja. Begitu dia pendapatnya silakan, begini juga silakan. Itu kalau di WA kan banyak itu ya, muncul Facebook ini segala macam ya. Nah inilah di hari tenang, mari yuk sama-sama. Saya juga mengajak supaya lingkungan kita, masyarakat kita ini saling menyayangi. Satu adalah yuk sama-sama besok di hari Rabu kita jaga menghargai pendapat orang lain. Pendapat kita seperti ini, pendapat dia seperti itu, yuk sama-sama. Insya Allah dengan absus salam dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dengan adanya kerukunan, dengan adanya menghargai pendapat, kita termasuk orang yang mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang beriman. Dan orang beriman itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dibalik engkau tidak mau menjaga kerukunan, engkau enggak mau menghargai pendapat orang lain, engkau belum termasuk orang yang beriman. Dan orang yang enggak beriman enggak masuk. Nah kira-kira mau mana? Mau diakuin orang yang beriman masuk surga, apa orang yang enggak beriman enggak masuk surga? Kira-kira mau yang mana? Bila semuanya juga mau, kan begitu ya. Ya, semuanya mau berarti juga menjaga, menghargai pendapat orang lain, kerukunan, semuanya pasti juga bisa. Alhamdulillah. Yuk sama-sama di hari tenang, mari kita jaga kerukunan, mari juga kita sama menghargai pendapat orang lain. Bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi di luar sholat 5 waktu juga kita absus salam, menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Amin ya robbal alamin. Semoga lingkungan kita, keluarga kita mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi, dan kita berdoa pula semoga pemilu nanti Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian. Dan siapapun yang menjadi pemimpinnya Indonesia, dia adalah presiden yang adil, presiden yang amanah, presiden yang jujur, presiden yang menyayangi rakyatnya. Dan semoga menjadi pemimpin yang bisa mengayomi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan juga bisa membawa kejayaan daripada Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita bermajlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim ahdana min bala'id dunya wa zabil akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.